Ibrani 11:2-3 Ibrani 11:2-3 Itulah sebabnya orang-orang dahulu dipuji. Dengan iman kita memahami bahwa alam semesta ini dibentuk atas perintah Allah, sehingga yang terlihat tidak terbuat dari yang terlihat. Komentar, iman menyimpulkan Sang Pencipta. Sebagian besar dari pasal ini merupakan pengesahan dari komentarnya di ayat 2. Dan jika imanlah yang terpuji, dan sesungguhnya hal yang menjadi sandaran keselamatan kita, maka tampaknya sangat penting bagi setiap individu untuk menilai imannya. Apakah iman Anda akan terpuji? Bisakah Anda menempatkan diri Anda dalam bab ini? Kita membaca dalam Alkitab bahwa dunia dibentuk oleh perintah Tuhan. Itu tidak dapat dibuktikan atau disangkal dengan sendirinya. Tetapi kesaksian itu divalidasi oleh mereka yang membuktikan diri mereka sebagai nabi melalui mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Namun sebenarnya, tidak diperlukan kesaksian Alkitab untuk memberitahu kita tentang Pencipta. Karena dari penciptaan dunia, sifat-sifat Tuhan yang tak terlihat, kekuatan abadi dan sifat ketuhanannya terlihat jelas, dipahami oleh apa yang diciptakan, sehingga manusia tanpa alasan. Roma pukul 1:20 artinya, adanya pencipta dapat disimpulkan dari alam itu sendiri. Di sisi lain, orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Mazmur 14:1 Meskipun bahkan di antara orang-orang kafir saat ini tidak sulit untuk memahami gagasan tentang hal-hal yang terlihat dibuat dari apa yang tidak terlihat. Sementara kebanyakan orang di dunia percaya pada pencipta, beberapa yang tidak menolak gagasan tentang pencipta bukan berdasarkan bukti tetapi karena implikasi moralnya. Karena jika kita diciptakan, maka tujuan dan makna hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan bukan oleh kita. Apa yang membentuk moral dan perilaku yang benar ditentukan oleh Tuhan, kepada siapa kita sangat bertanggung jawab pada hari penghakiman. Jadi, Mazmur 14:1 selanjutnya mengatakan tentang orang ateis, mereka bejat, perbuatan mereka keji, tidak ada yang berbuat baik. Mazmur 14:1 memang, sebagian besar bab ini menunjukkan bahwa iman melibatkan penerapan implikasi iman seseorang dalam kehidupannya. Jika Anda percaya bahwa Tuhan menciptakan Anda dan Tuhan menciptakan alam semesta, lalu apa implikasi dari fakta yang Anda terapkan dalam hidup Anda? Atau apakah hidup Anda menyangkal apa yang Anda yakini? Ibrani 11:4 Ibrani 11:4 Karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan iman dia dipuji sebagai orang benar ketika Tuhan berbicara baik tentang persembahannya. Dan dengan iman dia tetap berbicara meskipun dia sudah mati. Komentar, iman menawarkan pengorbanan yang lebih baik. Kita diberitahu, seiring berjalannya waktu, Kain membawa beberapa hasil bumi sebagai persembahan kepada Tuhan. Tetapi Habel membawa beberapa anak sulung dari kawanannya yang gemuk. Tuhan memandang baik Habel dan persembahannya. Tetapi kepada Kain dan persembahannya dia tidak berkenan. Kejadian 4:3-5 keduanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Menjadi religius saja, terlibat dalam upacara keagamaan, tidak berarti bahwa iman Anda terpuji. Bukankah elit agama yang menyalibkan Yesus Kristus? Di sini dikatakan tentang Habel yang mempersembahkan anak sulung dari kawanannya, tetapi tentang Kain tidak dikatakan bahwa dia mempersembahkan anak sulung dari ladangnya. Iman kepada Tuhan berarti memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Perintah pertama adalah mengutamakan Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan dengan mendahulukan hal-hal lain di hadapannya, seperti keinginan kita sendiri, keluarga kita, karir kita, atau sejenisnya. Kita harus memberikan buah sulung kepada Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan kekayaanmu, dengan hasil pertama dari semua hasil panenmu, maka lumbumu akan terisi penuh, dan tongmu akan meluap dengan anggur baru. Amsal 3:9-10 Bawalah yang terbaik dari buah sulung tanahmu ke rumah Tuhan, Allahmu. Keluaran pukul 23:19 Dengan mempraktikkan keyakinan kita mendapatkan warisan yang memengaruhi generasi mendatang.
Ibrani 11:5 Ibrani 11:5 Karena iman Henoh diambil dari kehidupan ini, agar ia tidak merasakan kematian, dia tidak dapat ditemukan, karena Tuhan telah mengambilnya. Karena sebelum dia diambil dia dipuji sebagai orang yang menyenangkan Tuhan. Komentar, iman menyenangkan Tuhan tidak banyak yang ditulis tentang Henoh, tetapi ini, Henoh berjalan dengan Tuhan, kemudian dia tidak ada lagi, karena Tuhan mengambilnya. Kejadian pukul 5:24 Henoh adalah salah satu dari 2 orang dalam Alkitab yang belum mati, dan seperti ada tertulis, semua mati sekali, Ibrani pukul 9:27, kita bisa berharap untuk melihat dia lagi. Dia mungkin menjadi salah satu dari 2 saksi yang akan datang yang disebutkan dalam Wahyu 11:3. Tapi di sini imannya dipuji. Berjalanlah dalam iman dan Tuhan akan memuji Anda. Kami selalu yakin, mengetahui bahwa sementara kami betah di dalam tubuh, kami jauh dari Tuhan. Karena kami berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Kami yakin, ya, puas sebelum meninggalkan tubuh, dan menjadi hadir bersama Tuhan. Kami bertujuan, hadir atau tidak, untuk menyenangkan Dia. 2 Korintus 5:6-9 Ibrani 11:6 Ibrani 11:6 Dan tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan, karena siapapun yang mendekatinya harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Komentar, iman mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh satu kaki suara yang tidak percaya pada Tuhan tidak dapat menyenangkan Tuhan. Karena untuk menyenangkan Tuhan seseorang harus terlebih dahulu datang kepadanya. Dan untuk mendapatkannya, Anda harus mencarinya terlebih dahulu. Carilah Tuhan selama Dia dapat ditemukan, panggil Dia saat Dia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang fasik pikirannya. Karena Dia akan mengampuni dengan cuma-cuma. Yesaya 55:6-7, Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di bumi, kamu yang melakukan apa yang Dia perintahkan. Carilah kebenaran, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari murka Tuhan. Zefanya 2:3 Pencarian seperti itu harus serius. Anda akan mencari saya dan menemukan saya ketika Anda mencari saya dengan sepenuh hati. Yeremia 29:13 Ada yang mencarinya dengan salah, ada yang berdoa untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, tanpa mau melakukan apa yang Dia katakan. Bahkan, Anda bisa mengaku percaya kepada Yesus tanpa benar-benar berniat melakukan apa yang Dia katakan. Ketika Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, apa yang Anda temukan mungkin berbeda dari yang Anda harapkan. Untuk masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan, pertama-tama seseorang harus berurusan dengan dosa. Karena mereka yang dikendalikan oleh sifat berdosa tidak dapat menyenangkan Tuhan. Roma 8:8, Sungguh, lengan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menyelamatkan, atau telinganya terlalu tumpul untuk mendengar, tetapi kesalahanmu telah memisahkan kamu dari Allahmu, dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu, sehingga Ia dapat mendengar. Apakah 59:1-2 gaya hidup berbasis iman yang berorientasi aplikasi menyenangkan Tuhan? Akhirnya, saudara-saudara, kami memerintahkan Anda untuk hidup untuk menyenangkan Tuhan, sebagaimana Anda hidup. Sekarang kami meminta dan menasihati Anda di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan ini lebih dan lebih lagi. 1 Tesalonika 4:1 Ibrani 11:7 Ibrani 11:7 Dengan iman Nuh, ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum terlihat, dengan ketakutan yang suci membangun bahtera untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Dengan imannya dia mengutuk dunia dan menjadi pewaris kebenaran yang datang melalui iman. Komentar, iman mengutuk dunia sama seperti hanya iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berhasil, yaitu berorientasi pada penerapan. Meskipun seseorang seharusnya tidak menaruh kepercayaan pada penerapan atau hasil dari imannya, tetap saja perbuatannya akan mencerminkan imannya. Jadi,
Iman Nuh terlihat dari pembangunan bahteranya. Biasanya Nuh digambarkan hanya sebagai pembuat bahtera, tetapi sebenarnya dia lebih dari itu. Petrus menulis tentang Nuh yang berkata, Nuh, seorang pengkhotbah kebenaran. 2 Petrus 2:5 Nuh berkhotbah tentang hidup benar. Kita hidup di zaman ketika orang Kristen tidak hanya memaafkan keberdosaan dunia, tetapi menerimanya dan mengutuk mereka yang tidak melakukannya. Jika Anda memiliki iman yang menyelamatkan, Anda tidak hanya membenci dosa, tetapi Anda akan berkhotbah menentangnya dan menjadi aktif serta vokal dalam menyebarkan pesan Injil. Yesus berkata tentang saudara-saudaranya yang tidak percaya, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi membenci aku, karena aku bersaksi bahwa apa yang dilakukannya jahat. Yohanes 7:7. Tindakan apa yang telah Anda lakukan dengan iman? Ibrani 11:8, 10 Ibrani 11:8, 10 Karena iman Abraham, ketika dipanggil untuk pergi ke suatu tempat yang nantinya akan diterimanya sebagai warisan, menurut dan pergi, meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi. Dengan iman dia membuat rumahnya di tanah perjanjian sebagai orang asing di negeri asing, dia tinggal di tenda, seperti halnya Ishak dan Yakub, yang adalah ahli waris dari janji yang sama. Karena dia menantikan kota dengan fondasi, yang arsitek dan pembangunnya adalah Tuhan. Komentar, iman mematuhi instruksi Tuhan dalam mengkarakterisasi iman Kristen. Kita menemukan di Roma pasal 4 bahwa Paulus menggunakan 2 contoh, Daud dan Abraham. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mendengar dan menaati. Alkitab penuh dengan prinsip ini. Bahkan sebelumnya, dalam Ibrani, kita mencatat tentang Israel, dan kepada siapa Allah bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke perhentiannya, kecuali mereka yang tidak taat. Jadi kita melihat bahwa mereka tidak bisa masuk karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3:18-19 Dengan iman, ketika dipanggil, dia datang dengan iman dia hidup sebagai peziarah di dunia ini, menantikan kerajaan yang akan datang. Mungkinkah ini batu nisan Anda?